Betul, langkah Pak Jokowi untuk membuat laporan perihal tudingan ijazah palsunya memang membuat mereka-mereka pada akhirnya itu menjadi kocar kacir. Artinya ini akan ada babak baru. Sebenarnya kasus ini sebenarnya kasus remeh-temeh. Kasus ecek-ecek di mata saya nih. Soal ijazah palsu itu. Iya. Tujuan ijazah palsu itu. Karena ini diolah oleh orang-orang munafik, diolah orang-orang partai, diolah orang-orang licik. Kasus ini diracik langsung menjadi fitnah, langsung menjadi kebencian. Maksudnya apa? Mempengaruhi masyarakat. Ada unsur kebencian di situ. Sebenarnya sederhana sih. Apalagi yang namanya Roy, itu udah dokter katanya. Siapa lagi itu? Roy Suryo, Dr. Tifa. Dr. Tifa dengan lagi siapa itu yang berapi-api. Yang orang Batak itu yang siapa itu? Batak, Dengan congkaknya dia ngomong. Ya sebenarnya kita sederhana, kita juga tahu sebenarnya sederhana. Yang mengeluarkan ijazah itu kan Gajah Mada. Ya tanya sama Gajah Mada, selesai kan gitu kan? Iya, benar. Itu. Jadi jangan tanya ke lain-lain. Ini diambil sisi sini, sisi sana. Nah, karena saya anggap ini orang-orang yang berhati busuk. Kalau saya bilang tuh otak udang. Ya, udang itu filosofinya itu otaknya tuh isinya busuk semua. Kalau udang tuh jalannya bukan maju, mundur. Orang-orang kayak gini, ini perlu dikasih pelajaran. Kenapa? Kalau dibiarkan, ini akan merembet kemana-mana, tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo ataupun Gibran bisa diperlakukan seperti ini. Ya. Gibran sudah diperlakukan seperti Nah itu. inilah sekarang ini. Bahkan juga ada tuduhan ijazah palsu juga loh itu juga ke Gibran. ini, iya kan? Iya. Nah dengan isu ini sekarang udah kayak cacing kepanasan mereka. Jadi otak udang itu toksik gitu ya, ya. Iya. Jadi karena dia busuk otaknya. Busuk terus otaknya semua semuanya busuk. kelihatan busuk. Gitu Busuk. Ya. Nggak ada yang bagusnya. Ya. Pokoknya di mata mereka itu Jokowi nggak ada bagusnya. Ya. Nah, alhamdulillah ya kemarin tuh kita terima kasih banget dengan Pak Jokowi ya. Mau ke kantor polisi. Ya. Nah itu Mas Norman kan kalau kan Pak Jokowi beberapa waktu sebelumnya kan pernah bilang tuh di Solo kalau nggak salah ya, dia bilang bahwa saya tuh udah sering dimaki-maki, difitnah, dihujat, saya diem aja gitu ya. Tapi kesabaran tuh ada batasnya. Betul. Gitu kan. Pak Jokowi kan itu kalau nggak salah konteksnya menanggapi Sitorus ya, jadi Sitorus ya soal apa kasusnya lain sih. Tapi intinya kan sama soal fitnahan, hujatan, pokoknya narasi kebencian ya Pak Jokowi. Tapi beliau bilang kesabaran itu ada batasnya. Nah ini move kemarin melaporkan ke Polda ini apakah sebuah tanda bahwa Pak Jokowi oke, enough is enough gitu atau gimana? Ya ini satu kesatuan. Ini akan terbongkar semua. Oke. Di antara mereka yang saya dengar katanya ada mak-mak ngasih sembaran 16 miliar dikasih kepada salah seorang untuk mensembariwaskan ijazah fitnah ini. Ijazah. Narasi soal ijazah palsu ini. Ya. Dan itu pengakuan dari seseorang sendiri. Ya. Itu ada videonya. Oke. Nah saya berharap teman-teman relawan, teman-teman simpatisan yang namanya video ini digital itu nggak akan bisa hilang. Jadi segala kejelekan-kejelekan yang kemarin mereka ini kumpulin saja sebagai barang bukti. Oke, kawan-kawan ini menarik ya. Jadi Bapak ini menyampaikan ada ini ya, ada mama katanya yang nyebarin 16 eman ya untuk menyebarkan perihal ijazah Pak Jokowi dan dengan narasi palsu. Wah, ini kalau terbukti kawan-kawan, kalau bisa diungkap ke publik, wah ini bakal semakin panas situasinya ya. Dan siapakah emak-emak yang dibicarakan oleh Pak ini, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama, masih pula menjadi tanda tanya. Tetapi yang pasti langkah Pak Jokowi untuk melaporkan mereka-mereka yang menudingnya perihal ijazah palsu itu nampaknya sekarang kawan-kawan lagi pusing ya. Kenapa mereka sepertinya pusing? Lihat saja Roy Suryo ya.
sekarang hadir di mana-mana, tampil di mana-mana. Narasinya sudah bergeser, berbeda ketika Pak Jokowi belum membuat laporan dengan narasi usai Pak Jokowi membuat laporan. Narasi-narasi terakhir yang disampaikan oleh Rosyuryo seperti pada waktu-waktu yang lalu adalah bahwa analisa itu didasarkan pada foto yang diupload oleh seseorang di media sosial. Memang banyak orang yang kemudian menggunakan akal sehatnya. Bagaimana bisa seorang pakar yang katanya pakar melakukan analisa terhadap suatu sumber yang bahkan tidak ia pastikan, dan perihal keasliannya pun juga masih ia belum pastikan, tetapi di atasnya sudah membangun narasi bahwa itu palsu dan segala macamnya. Bahkan mereka sampai membuat baju kaos ya. Kawan-kawan kalau lihat itu ya, ketika waktu yang lalu Rosyuryo ini diundang di acaranya Aiman ya, itu kan dia pakai baju kaos warna hitam, lalu di depan kaosnya itu ada sablon ya, di dalamnya ada Rosyuryo, lalu kemudian juga ada Tifa, siapa lagi yang tua itu ya, ada satu orang yang sepertinya usianya sudah lanjut usia ya, siapa itu ya, lalu kemudian satu lagi kalau nggak salah apakah itu Rismon atau bukan ya kawan-kawan, saya kurang ingat ya, tapi itu ada, teman-teman bisa memperhatikan di acaranya Aiman itu ya. Lalu kemudian di acaranya salah satu TV swasta ya yang ada di Indonesia juga itu, ketika ada Rismon, lalu kemudian juga ada pengacaranya Pak Jokowi di situ, mereka memperdebatkan perihal ijazah ini, dan sama narasi yang disampaikan oleh Rosyuryo bahwa orang itu yang kemudian nantinya ya harus bertanggung jawab bila mana postingan itu adalah sebuah fitnahan kepada Pak Jokowi. Nah lihat ya, jadi memang Rosyuryo dan kawan-kawannya sekarang sepertinya sedang panik dan juga kelimpungan dan kehilangan arah, entah bagaimana lagi cara mereka supaya bisa ngeles dan menghindari. Bahkan kawan-kawan, ada satu siapa itu ya yang bilang bahwa ya sebaiknya Pak Jokowi cabutlah itu laporan katanya ya, karena ini adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Woi, kebebasan berpendapat di era demokrasi ini memang itu diperlukan, tetapi narasi yang diarahkan kepada Pak Jokowi itu sudah bukan lagi kebebasan berpendapat. Jelas yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa itu sudah mengarah kepada fitnah, sudah mengarah kepada pencemaran nama baik dan segala macamnya. Dan itu terus saja mereka ulang-ulang. Nah sebenarnya kawan-kawan, yang menariknya sepertinya saya menduga ya, mereka ini tidak berpikir dan tidak mengetahui bahwa akhirnya mereka akan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Mengapa saya bisa berpikir begitu? Karena sekian tahun mereka terus-terusan ya, karena kan orang yang melaporkan, orang yang menggugat ijazah Jokowi hari-hari ini kan adalah orang-orang yang sama yang sudah sekian tahun yang lalu yang berseberangan dengan Jokowi. Hanya saja sekarang itu dibumbui oleh orang-orang yang sebelumnya satu kubu dengan Jokowi, lalu sekarang karena Pak Jokowi waktu yang lalu di Pilpres itu dukungnya Prabowo, dan jagoan dari mereka yang selama ini berpihak kepada Jokowi tiba-tiba berbeda arah di Pilpres yang lalu ya, sekarang membumbui perihal case ataupun kasus dugaan ijazah palsu ini. Nah memang bedanya saja itu kawan-kawan. Artinya jumlah mereka nampak bertambah lah, dari 10 ya misalnya jadinya 12. Nah seperti itu. Tapi luar biasa yang dan dahsyatnya, kita ada di era digital, kita ada di era yang masyarakat kita cerdas sekali ya. Ini masyarakat yang cerdas ini terutama yang 58% ya, 58% yang 16% lainnya dan juga berapa persen lainnya itu ya kan, waktu Pilpres kemarinnya terbagi kawan-kawannya, ada 58, ada 16. Kalau 16 itu ini kalau baterai handphone lowbat kawan-kawannya. Lalu juga ada anak-anak abah di situ ya. Nah, entah mereka cerdas atau bagaimana, tapi itulah, biarkan mereka dengan keadaan mereka. Tapi yang pasti mereka itulah yang berseberangan dengan Jokowi, dan hari-hari ini orang juga yang berseru-seru, yang berteriak-teriak mengenai ijazahnya Pak Jokowi ini ya, juga adalah orang-orang yang sebenarnya juga berseberangan dengan Pak Prabowo Subianto ya. Jadi tidak heran bila mana beberapa waktu belakangan ada muncul narasi bahwa sesungguhnya serangan kepada Pak Jokowi dan juga Gibran adalah batu loncatan yang sedang dipersiapkan untuk bisa mereka serang ataupun jatuhkan Pak Prabowo. Tapi apakah itu tidak diketahui oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Pak Gibran? Sepertinya tidaklah mungkin kawan-kawannya. Mereka pasti sudah mengetahui langkah-langkah yang sudah dirancang oleh mereka yang tidak suka dengan Pak Jokowi, Pak Gibran dan juga Pak Prabowo. Jadi kita lihat saja nanti perkembangan berikutnya. Semoga segera ya ada hasilnya.